kantor. Dan saat saya tanya, Anton ini siapanya pemilik rumah ini? Dan jawaban bapak-bapak tersebut, Anton ternyata. Mas Anton? Ibu Maya itu siapa? Bos besar yang punya rumah ini. Ada hubungan apa ya Pak Mas Anton ini sama Bu Maya? Ya, istri. Istrinya? Loh, suaminya ibu yang punya rumah ini. Artinya Anton udah menikah dengan, wah, jangan-jangan ibu-ibu yang tadi kita lihat di kantor. Ya, siapa bosnya? Kah? Siapakah? Orang kaya, yang jelas orang kaya ini. Mas Surya, masa suami saya nikah sama orang lain sih Mas? Tapi ini namanya Anton kan, Pak? Ya, Mas Anton. Oh enggak. Ayo Mas, kita cari. Kita cari. Yasmin pun dia panik atau emosi, dia melabrak masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi security tersebut pun melarang kita, dia mengusir kita. Keluar. Gak usah kasar dong Pak. Maya keluar gak lo? Maya. Pak, saya mau ketemu sama Maya Pak. Ini gimana Mas? Semua itu ada apa? Karena suami saya nikah lagi sama Maya. Maya itu siapa? Ya tapi nggak tahu, tapi masalahnya kan tadi itu dia nggak kenal yang namanya Ari. Tapi kan saya tunjukin fotonya Mas. Nggak mungkin salah. Iya sih, dan itu juga kita lihat mobil suami kamu ada di dalam. Ada telepon nih. Kita mendapatkan kabar dari tim kita yang mengikuti Ari tadi dengan motor. Katanya Ari kembali lagi ke kantor. Kita langsung memutuskan untuk kembali lagi ke kantornya Ari. Lo masih di rumah tadi? Iya. Oke, sekarang balik lagi ke kantor, Mas. Ngapain dia ke kantor ya? Iya, Mas. Jangan-jangan nemuin Uci lagi. Nemuin Uci. Uci Mas. Ya udah kita ke kantor ya, yuk kita ke kantor yuk. Jangan. Iya. Sesampai di kantor tersebut, pelapor kita Yasmin mendapatkan telepon. Teleponnya berdering. Dan ternyata telepon itu dari. Assalamualaikum. Iya. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Nabila. Iya kenapa Ibu Nabila? Iya bentar. Halo. Papa di mana? Aku sakit. Iya nak ya. Iya sabar ya nak. Papa di mana? Iya ada kok ada. Anaknya kata ibunya sakit. Anaknya nangis-nangis nyari papanya. Pelapor kita langsung gelisah. Namun saat sedang gelisah, tiba-tiba dari kantor tersebut keluarlah Ari dengan ibu-ibu yang tadi kita lihat. Nak, Nabila, iya sabar cantik ya. Itu suami kamu kan? Nak, bentar ya nak. Iya. Mas. Langsung Yasmin melabrak turun dari mobil. Dan saat Yasmin melabrak Ari, Aku mau ngomong sama kamu Mas Ari. Mas Ari, kamu ngomong dulu. Aku mau ngomong pelan-pelan dulu sama kamu. Mas Ari, nih ngomong kamu sama anak kamu sendiri. Hah? Ngomong kamu sama anak kamu sendiri. Si anak siapa? Gua nggak peduli. memang kita lihat Ari ini tidak mengakui istrinya Yasmin. Tapi saat diberikan telepon di kupingnya, saya melihat raut muka dan raut matanya Ari ini berubah. Kayak dia saat mendengar suara anak itu dia berubah. Anak kita tuh sakit, Mas. Yang mana Kamu lagi boleh sih? gak hargain aku, tapi kamu hargain anak kamu sebentar aja. Papa di mana? Ya, dia tahu anak kamu bukan? Tahu kan ini anak kamu kan? Udah. Halo, Nabila. Kenapa Bu? Mas, Bambang, putus-putus suaranya. Halo. Kenapa? Adanya. Nabila, Ibu. Lalu Yasmin panik saat teleponnya mati. Di halo-halo mati. Mas, nggak ada suaranya. Ayo. Jadi kita nggak ngikutin mereka nih? Nggak usah. Akhirnya dia putuskan untuk kembali ke rumah karena dia takut ada apa-apa dengan anaknya. Karena kan dia bilang anaknya sakit. Iya, ayo. Kita pulang ke rumahnya Yasmin, kita pulang ke Tangerang. Sampainya di rumahnya Yasmin, Yasmin langsung masuk dan ada seorang anak kecil dan ibu di situ. Nabila.
kamu. Ini? Oh, ibu kamu. Oh, ibu datang ke sini tadi. Kenapa ibu? Kenapa nih? Tiba-tiba kenapa anak? Tiba-tiba menggigil panas dingin. Dia maju-maju. Itu adalah ibunya Yasmin. Itu adalah anaknya Yasmin. Anaknya terus merintih, memanggil nama ayahnya, kangen ayahnya. Di mana ayah? Ibunya pun menangis. Yasmin pun tak kuasa lagi menahan air matanya. Sabar ya nak ya. Ibu bakal nemuin ayah ya. Nabila mau ketemu ayah. Iya nak ya. Nabila telepon ayah. Iya ya. Ibu telepon dulu ya ayahnya ya. Mas, ini aku ikutan kayak gini dibayar ya? Maksudnya? Maksudnya? Ini kok ada transferan gitu ya? Enggak ah. Kok ada transferan? Nggak tahu itu dari siapa ya? 10 juta. Aku kira dari Mas. Enggak, kita sih emang ada uang Terima kasih, cuman nggak 10 juta. Itu sih, dan ini acara juga belum selesai kan? Wah, jangan-jangan Apa sih? kok transfer maksudnya? Enggak. Jadi lo ngobrol berdua. Enggak, masa gue yang transfer dia? Emang di bini gue? Enggak lah. Serius lo? Enggak lah, ya ampun lo lihat ini. Lo kan suka iba gitu. Enggak, kalau emang lo ya nggak apa-apa. Ya ampun Bilang Jess, aja. enggak bukan dari gue. 10 juta terus dari siapa dong? Nggak tahu Mas. Tapi ya alhamdulillah sih. Buat anak saya. Namun tiba-tiba di luar terdengar sebuah teriakan. Dan itu adalah marah-marah cewek masuk mencari-cari Ari dan dia bilang katanya wanita itu adalah Gimana Ari? Sorry. kita dulu ada orang sakit ada sakit. Nggak bisa. Iya kita di luar aja kita di luar aja. Ari nggak ada di Kita sini. di luar. Ari juga nggak pulang di sini. Ya, terus Ari kemana? Nggak tahu. Gue juga ketemu sama Ari. Ya lu tuh siapanya Ari? Gue tunangannya Ari. Gue udah ditinggalin sama Ari. Apa lu bilang? Iya, gue tunangannya Ari yang ditinggalin sama Ari. Nggak mungkin. Ari tuh nggak mungkin tunangan sama lo. Itu gue tuh istrinya. Lo yang ngaku-ngaku. Gue istri sahnya. Gue nggak mau tahu. Ari cari sekarang. Pantesan Ari tuh nggak pulang-pulang gara-gara lo gitu. Heh, Ari tuh udah nipu gue. Nipu apa maksudnya? Harta gue tuh udah habis sama dia, Mas. Nipu gimana coba pelan-pelan. Gue tuh udah transfer uang buat bulanan dia, buat belanja dia, sampai nyokap gue sakit. Gue pengen pertanggungjawaban Ari. Gue pengen Ari ketemu sama nyokap gue. Mbak, saya tuh nggak tahu Ari tuh di mana. Iya dia udah nyari. Saya aja ditinggal sama dia. Ari tuh nggak pulang-pulang, Mbak. Gue nggak mau tahu. Dia harus pertanggungjawaban atas perbuatan dia. Nggak tahu lagi saya gimana. Wah, kasihan anak lo lagi sakit lagi. Saya nggak tahu lagi, Mbak, kayak gimana lagi. Apa salah dan dosa saya, Mas? Cinta suci saya tuh dibuang gitu aja sama dia. Iya oke. Kayak lagu jangan bergoyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Oke ya udah. Yuk gini aja. Kamu urus anak kamu dulu ya. Tadi kan kamu juga ada transferan 10 juta ya. Itu udah kamu buat berobat anak kamu dulu deh. Kita lanjutin besok aja ya. Ya. Oke. Ya, kamu masuk dulu deh. Sumpah bukan gue. Ya elah, lo lihat nih bukti transfer gue. Ya ampun lo lihat masa gue transfer dia. Aduan lo. Oke, kita sudahi saja penyelidikan kita di hari itu karena anaknya sedang sakit di dalam. Saya pikir Yasmin harus tetap berkonsentrasi untuk menjaga anaknya di dalam yang sedang sakit. Setibanya di rumah Yasmin, kita melihat Yasmin keluar dari dalam rumahnya sambil menangis-nangis. Katanya dia... Kenapa? Kamu kenapa? Kamu cerita kenapa? Aku udah nggak ngerti lagi, Mas, sama suami aku. Kenapa suami kamu kenapa lagi? Kenapa? Suami kamu kenapa? Dia udah nggak bener-bener gak peduli sama anak sama aku.